Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, entah apa konsep yang dipakai oleh para habib dan para muhibbin untuk menyebut bahwa seseorang itu adalah wali. Sampai ada orang yang gak waras pun disebut wali. La ilaha illallah. Ya. Kami belum pernah, kaum muslimin, menemukan konsep dari Al-Quran dan Sunnah ada yang namanya wali majedub. Ya. Wali menurut Al-Quran dan Sunnah, ya orang-orang yang beriman dan bertakwa. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Yunus. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun." Ketahuilah sesungguhnya wali Allah itu adalah orang-orang yang tidak ada ketakutan, tidak ada rasa takut atas dirinya. Walahum yahzanun, dan dia tidak bersedih hati. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau konsep wali menurut hadis, ya, ini hadis yang paling banyak juga dipakai oleh para muhibbin untuk menyerang orang-orang yang mengkritik wali-wali yang gak genah dari kalangan habaib, ya. Katanya barang siapa yang memusuhi wali Allah, maka Allah menyatakan perang kepadanya, ya. Benar. Apa yang disampaikan itu benar. Cuma konsep walinya itu yang seperti apa, ya. Di dalam hadis, ini hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Man ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi." Barang siapa yang memerangi waliku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya aku telah mengumumkan perang kepadanya. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Siapa walinya? "Wa ma taqarraba 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi." Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada hal-hal yang aku wajibkan kepadanya. Hambaku tidak henti-hentinya mendekatkan dirinya kepadaku dengan ibadah-ibadah tambahan, ibadah-ibadah sunnah, sampai aku mencintainya. Jadi wali itu kan kekasih Allah, ya. Syarat untuk menjadi kekasih Allah itu, yang mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling Allah cintai. Kemudian ditambah dengan yang sunnah-sunnah yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin cinta. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? "Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bih wa basarahu alladzi yubsiru bih wa yadahu allati tabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani la u'tiyanah wa la in ista'adzani la u'idhannah." Kata Allah, apabila aku telah mencintainya, aku akan menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, menjadi penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, menjadi tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, menjadi kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Apabila dia meminta kepadaku, aku pasti akan memberinya. Dan jika ia meminta perlindungan kepadaku, aku pasti akan melindunginya. Hadis ini merupakan dasar tentang jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu metode supaya bisa mengenal dan meraih cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya menjadi walinya. Lah kalau orang yang dia itu hilang akal, ya, hilang akal, kalau tingkahnya masih bagus ya masih mending, ya. Ini kadang orang hilang akal, tingkahnya nggak bagus, ya, menunjukkan sesuatu yang bertentangan dengan syariat, kok disebut wali. La ilaha illallah, ya. Seperti ini contohnya, kaum muslimin. Kita simak videonya. أنت لله
Nah, kaum muslimin, apakah yang seperti di dalam video ini tidak menentang syariat, kaum muslimin? Di dalam hadis yang kita bacakan tadi, itu jelas, kaum muslimin. Kalau Allah sudah menjadikan seseorang itu sebagai kekasihnya, sebagai walinya, dia akan menjadi tangan yang digunakan untuk menyentuh. Apakah mungkin kemudian tangan Allah digunakan untuk menyentuh sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nggak mungkin. Nabi Muhammad SAW mengatakan di dalam sebuah hadis riwayat Tabrani di dalam kitabnya Mu'jam Al-Kabir, kata Nabi, ditusuk dengan pasak dari besi itu lebih baik bagi seseorang daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Ya, itu kita lihat tadi, salaman dengan perempuan, ya, itu pelanggaran syariat. Belum lagi tingkah-tingkah aneh dari orang yang disebut wali ini, kaum muslimin. Ya, kalau kita lihat video-video yang lain itu, rokoknya ngelepus, ya. Rokok itu apa sih hukumnya? Halal? Tidak. Pendapat terkuat itu haram. Makanya nggak ada produk rokok ada stempelnya halal. Nggak ada. Nggak ada. Minimal orang berani mengatakan itu makruh. Dan yang mengatakan itu makruh ternyata juga perokok. Ya. Kalau wali itu yang makruh-makruh ya lewat. Nggak akan dikerjakan. Ya. Meskipun sebenarnya kalau rokok itu disebut makruh itu ya gimana ya? Kan nggak ada manfaatnya itu. Kalau makanan yang dikatakan makruh, dimakruhkan, itu masih ada manfaatnya. Semisal jengkol, pete, bawang, itu jelas kondisi zat yang ada di dalamnya itu banyak manfaat. Lah kalau rokok, ya, rokok itu jelas tidak ada zat yang bermanfaat, jelas sia-sia itu isinya, ya, racun. Jadi nggak mungkin wali yang tinggi, yang derajatnya tinggi kewaliannya, kemudian mengerjakan perbuatan yang sia-sia, itu nggak mungkin. Ya. Dan dari mana konsep orang yang hilang akal disebut wali? Itu konsep dari mana? Kalau mau bilang saking takwanya dia, saking cintanya dia kepada Allah, kemudian diangkat menjadi majedub, menjadi gila, ya kita perbandingan saja. Masih takwaan siapa, aliman siapa, cintaan siapa kepada Allah dibandingkan dengan Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Tapi nggak ada Imam Syafi'i menjadi majdub, nggak ada imam-imam yang lain kemudian menjadi majdub. Jadi benar kata Ustadz Firanda di dalam sebuah ceramahnya, bahwasanya konsep wali majdub itu sebenarnya merendahkan derajat orang soleh. Masa orang yang sudah cinta sama Allah, Allah cinta sama dia, ya, kemudian dibuat gila, dan kemudian melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat. Itu sungguh konsep-konsep yang membagongkan, ya. Itu wali apa nggak ngerti kita, ya. Kalau waliullah jelas bukan, ya. Kalau wali Habib mungkin wali murid, ya. Wali Habib, wali murid. Walinya para Habib, walinya murid, ya. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga kita terhindar dari pemahaman-pemahaman yang aneh dan nyeleneh seperti itu, kaum muslimin, ya. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.